You are high above the earth. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Catatan si Bang Epan, pernah nggak sih lo ada orang asing yang lo nggak kenal dan bukan berasal dari bangsa lo, tiba-tiba ngomong ke lo bawa-bawa pakai nama Tuhan segala, ngomong seenak jidat, ngatain dan ngutukin lo dan bangsa lo. Nah, itulah yang dialami Ahab, raja bangsa Israel. Raja Ahab dikatain langsung sama Elia, dikutukin langsung sama Elia yang entah berantah asal usul Elia berasal dari mana. Tiba-tiba ngomong ke Ahab bahwa bangsa Israel akan kena musibah besar, akan ada musim hujan, yang ada hanya musim panas dan kemarau, dan pakai nama Tuhan juga. Si Elia di mata Ahab yang telah jauh dari Tuhan adalah batu sandungan, adalah penghalang yang harus dimusnahkan. Itulah alasannya kenapa Elia dilarikan menyendiri oleh Tuhan di tepi sungai. 1 Raja-Raja 17 ayat 3. Jika Ahab dikenal siapa Allah Israel, di mana Elia menyebut nama Allah Israel, saat Elia mengutuki Ahab, pastilah Ahab bertobat. Walaupun Ahab ada orang baik, walaupun Ahab seorang raja, walaupun Ahab seorang sultan kaya raya, walaupun Ahab hidup lurus, walaupun Ahab rajin beribadah, namun kalau itu semua yang ia kerjakan dan ia dapati ada Allah lain, dan Ahab menyembah Allah lain, menyembah dewa lain, Ahab nggak bakalan bertobat kepada Tuhan Allah Israel. Mata Ahab tertutupi oleh dosanya sendiri, sehingga dia nggak bisa melihat kasih karunia anugerah Tuhan Allah Israel. Beda banget sama kakek buyut Ahab, yaitu Daud. Ketika Daud didapati berdosa dan Daud memperoleh konsekuensi dari dosanya, akan tetapi Daud kenal siapa Allah Israel. Daud bertobat dan mohon ampun, dan lihatlah kasih karunia anugerah Tuhan berkenan atas hidup Daud sampai akhir usia Daud. Walaupun konsekuensi dosa Daud adalah Daud nggak bisa mewujud nyatakan untuk bisa mendirikan rumah Tuhan selama Daud hidup, Ahab masih diberi kesempatan untuk bertobat oleh Tuhan Allah Israel melalui Elia. Elia mengingatkan kembali akan kesalahannya dan dosanya. Yuk teman-teman, dari kisah Ahab kita bisa belajar bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus adalah Maha Pengampun. Yesus selalu mengingatkan kita untuk selalu kenal Dia, supaya memiliki Yesus dalam hidup kita, supaya selalu haus cari Yesus dalam hidup kita. Jangan sampai dalam kehidupan kita ditemukan Allah lain dalam hidup kita yang menyebabkan fokus kita terhalang. Mungkin Allah lain itu adalah akar kepahitan, sakit hati, dendaman, susah mengampuni, susah berbuat baik, suka menyalahkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Ya, kelihatannya kita rajin beribadah, rajin berbuat baik, tapi apa yang kita lakukan itu hanya untuk menyenangkan Allah lain yang ada di dalam hidup kita, bukan menyenangkan Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yuk kita kembali lagi seperti Daud, kembali lagi kepada Tuhan Allah. Daud kembali lagi mencari Tuhan. Percayalah, saat kita memutuskan kembali kepada Yesus, rajin cari Tuhan Yesus, rajin berkomunikasi, rajin berhubungan setiap hari, rajin untuk minta tolong kepada Tuhan untuk beresin hidup kita, beresin setiap kesalahan kita, karena kita telah mengakui setiap kesalahan dan dosa kita. Percayalah, hidup kita pastilah diperkenankan oleh Tuhan. Kita kembali berjalan dalam perkenanan kasih Yesus Kristus sampai akhir usia kita. Haleluya, amin.